Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan program studi pendidikan matematika dari kelas 5C. Perkenalkan, saya Wulanda dengan NIM 2018-160-311164. Di sini akan menjelaskan tentang koordinat polar. Koordinat polar dimulai dengan sebuah setengah garis tetap yang disebut sumbu polar, disimbolkan dengan O. Sumbu polar ini dipilih horizontal mengarah ke kanan. Oleh sebab itu, sumbu ini dapat disamakan dengan sumbu X positif pada sebuah koordinat siku-siku. Terdapat juga titik P, yang dimana adalah perpotongan antara sebuah lingkaran tunggal yang berpusat di O dan sebuah sinar tunggal yang memancar dari O. Sinar tunggal ini disimbolkan dengan R dengan nama lain yaitu aksis polar. R sendiri adalah jari-jari lingkaran dan di sini terbentuk sebuah sudut theta yang merupakan salah satu sudut antara sinar dan sumbu polar. Maka R, theta adalah sepasang koordinat polar untuk P. Kemudian ada hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Hubungan koordinat kartesius kita andaikan bahwa sumbu polar berimpit dengan sumbu X positif sistem kartesius. Maka koordinat polar pada R, theta sebuah titik P dan koordinat kartesius X, Y. Titik yang sama itu dihubungkan oleh sebuah persamaan. Persamaan polar ke kartesius yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Sedangkan kartesius ke polar yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tan theta sama dengan Y per X. Kemudian ada persamaan polar untuk garis. Jika sebuah garis melalui polar, persamaannya adalah theta sama dengan theta 0. Apabila garis tidak melalui kutub, maka garis tersebut berjarak misalnya D dari kutub dengan D lebih besar daripada 0. Di sini akan saya tunjukkan garisnya. Di sini di sini titik O. Dan ini merupakan garisnya. Garis sinar yang tidak melalui titik pusat P ini disebut dengan garis D. Dengan D ini lebih besar daripada 0. Andaikan sudut theta antara sumbu polar dan garis tegak lurus dari polar pada garis itu. Apabila P, R, theta sebuah titik pada garis, maka cos theta kurang theta 0 sama dengan D per R, atau R sama dengan D per cos theta kurang theta 0. Kemudian ada persamaan polar untuk lingkaran. Apabila sebuah lingkaran dengan jari-jari A berpusat di polar, persamaannya adalah R sama dengan A. Seperti ini. Persamaannya agak rumit, kecuali kalau kita pilih R0-nya sama dengan A. Maka menurut hukum kosinus, A kuadrat sama dengan R kuadrat tambah A kuadrat kurang 2RA cos theta kurang theta 0 dapat disederhanakan menjadi R sama dengan 2A cos theta kurang theta 0. Kemudian ada persamaan polar untuk konik. Konik bisa disebut dengan irisan kerucut. Konik ini meliputi elips, hiperbola, dan parabola. Konik merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jaraknya ke garis tertentu mempunyai nilai tetap. Sebuah konik diletakkan sedemikian hingga
hingga fokusnya berada pada polar. Garis arahnya berjarak D satuan dari kutub. D satuan dari kutub. Maka dengan menggunakan definisi konik, yaitu mutlak PF sama dengan E mutlak PL, akan menjadi R sama dengan E buka kurung siku D kurang R cos theta kurang theta 0 tutup kurung siku, atau secara analitik setara dengan R sama dengan ED per 1 tambah E cos theta kurang theta 0. Dengan catatan di sini, untuk elips, E antara 0 hingga 1, dan untuk parabola, E sama dengan 1, dan untuk hiperbola, E sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tahun baru.